Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini 10 Safar. Kita masih dapat melaksanakan salat pada subuh secara berjamaah dan melanjutkan pembacaan kitab Ta'arif tentang hadis itu sifat-sifat mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Terus salawat kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita akan lanjutkan. An Sauban radhiyallahu anhu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man 'ada maridan lam yazalu fi khurfatil jannah. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah? Qala janaha. Dikatakan dari Sauban radhiyallahu anhu, hamba sahaya yang diperdagangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa yang mengunjungi seseorang yang sakit, maka ia terus-menerus berada di khurfatul jannah. Beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, apakah khurfah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, buah-buahan dalam jannah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana wudu' wa ada akhahu muslim muhtasiban mu'ida min jahannam masirata sab'ina kharifan. Qultu ya Aba Hamzah wa mal kharifan? Qala al-'am. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu dan menyempurnakan wudunya lalu pergi mengunjungi saudara muslimnya yang sakit semata-mata mengharap pahala dari Allah, maka ia akan dijauhkan dari neraka sejauh perjalanan 70 kharif. Aku berkata, wahai Abu Hamzah, apakah kharif itu? Ia menjawab 1 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma rajul ya'udu maridan fa innama ya'udu fi rahmah wa idza qa'ada 'inda al-marid ghafarathu rahmah. Qala faqultu ya Rasulullah hadha as-sahih alladhi ya'udu al-marid wal maridu ma'ana? Qala tuhaddu anhu sunubuhu. Dikatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menengok orang sakit, maka sesungguhnya ia berenang-renang dalam rahmat Allah. Apabila ia duduk di samping orang sakit, maka ia tenggelam dalam rahmat Allah. Anas radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini adalah bagi orang sehat yang menengok orang sakit, lalu apa yang diperoleh oleh orang sakit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dosa-dosanya akan dihapuskan. An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ada maridan khara bi rahmah
فإذا جلس عنده استنقع فيها. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengunjungi orang sakit, maka ia berenang dalam rahmat Allah. Jika ia duduk di samping orang sakit, maka ia tenggelam dalam rahmat Allah. An Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslim ya'udu musliman غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملاك حتى يمسي وإن عداه عشية إلا صلى عليه 70,000 ملاك حتى يصبح وكان له خليل في الجنة. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiadalah seorang muslim yang mengunjungi seorang muslim lainnya yang sedang sakit satu pagi, melainkan 70,000 malaikat bersolawat memohon rahmatnya atasnya hingga waktu petang. Jika mengunjunginya petang hari, maka 70,000 malaikat bersolawat memohon rahmat atasnya hingga waktu pagi, dan ia memperoleh sebuah kebun dalam jannah. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalta ala marid fa'u an yad'u wa laka fa inna du'a'ahu ka du'a'il malaikah. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, apabila engkau masuk berkunjung ke rumah orang yang sakit, maka suruhlah ia berdoa untukmu, karena doanya seperti doa para malaikat dan makbul. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz ja'ahu rajul min al-ansar وسلم عليه ثم أدبر الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الأنصار كيف أخي سعد ابن عبادة فقال صالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم فقال وكنا معه ونحن بالعات عشرة ما علينا نعال ولا خفاف ولا قرانس ولا قموس نمشي في تلك السباح حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الذي معه. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang menceritakan ketika Nabi sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang lelaki dari kaum Ansar datang dan mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian orang Ansar itu pergi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Hai saudara Ansar, bagaimana keadaan saudaraku Sa'ad bin Ubadah?" Ia menjawab, dia dalam keadaan baik. Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang yang hadir di sana, siapa di antara kalian yang ingin mengunjunginya? Sambil bertanya demikian, beliau bangun dan kami pun ikut bangun bersama beliau. Ketika itu kami 10 orang lebih, sementara itu kami tidak mempunyai sepatu atau kaos kaki, peci ataupun gamis. Lalu kami berjalan kaki melalui jalan berbatu sehingga kami tiba di rumah Sa'ad. Orang-orang dari kaumnya yang sedang berada bersamanya mundur menjadi jalan, sehingga Rasulullah SAW dan orang-orang yang menemani beliau datang mendekat kepada Sa'ad. Ada di Sa'ad al-Khudri radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah SAW yaqul khamsun man 'amilahunna fi yawmin katabahu Allah min ahli al-jannah man 'ada maridan wa syahida janazah wa shama yawman wa raha yawmal jumu'ati wa ataqa raqaban. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, 5 perkara
Yang barang siapa melakukannya dalam sehari, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai ahli jannah. Pertama, orang yang menengok orang sakit. Yang kedua, mengantar jenazah. Yang ketiga, mengerjakan saum satu hari. Yang keempat, pergi ke masjid pada hari Jumat untuk mengerjakan sholat Jumat. Dan yang kelima, memerdekakan seorang hamba sahaya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man jahada fi sabilillah kana dhaminan 'ala Allah wa man 'ada maridan kana dhaminan 'ala Allah wa man ghada ila al-masjid aw raha kana dhaminan 'ala Allah wa man dakhala 'ala imam يعززه كان ضامنا على الله ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله. Dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjuang di jalan Allah, maka ia berada dalam jaminan penjagaan Allah. Barang siapa yang menengok orang sakit, maka ia berada dalam jaminan Allah. Barang siapa yang pergi ke masjid pada pagi hari atau petang hari, maka ia berada dalam jaminan penjagaan Allah. Barang siapa yang pergi kepada seorang imam pemimpin untuk membantunya, maka ia berada dalam jaminan penjagaan Allah. Barang siapa yang tinggal di rumahnya dalam keadaan tidak menggibah, membicarakan keburukan orang lain, maka ia berada dalam jaminan penjagaan Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkum al-yawm sha'iman qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ana qala faman ittaba'a minkum al-yawm janazah qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ana qala faman aw'ama minkum al-yawma miskina qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ana qala faman 'ada minkum al-yawma maridan qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'na fi imri'in illa dakhala jannah. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya pada kami, siapa di antara kalian yang sholat pada hari ini? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang ikut mengantar jenazah pada hari ini? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin pada hari ini? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, siapa di antara kalian yang menengok orang sakit pada hari ini? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, saya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah berkumpul tempat amal ini pada diri seseorang kecuali pasti ia akan memasuki jannah. Demikian pembacaan kita ta'ala tentang hadis dan sifat-sifat mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang kita baca, kita dengar, dapat kita pahami dengan baik. Kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanallah ya Allah, subhanallah ya Allah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana? Salah. Ke